Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Nah, sebelum itu, kenalin nih, aku Fitra Amalia dari kelas PGSDA dengan NIM H0523006. Nah, kali ini kita akan membahas tentang organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi pramuka. Jadi organisasi gerakan pramuka itu apa ya? Teman-teman, jadi gerakan pramuka itu bukan cuma kegiatan baris berbaris atau berkemah aja ya, tapi sebenarnya pramuka adalah organisasi kepanduan yang diakui dan diatur langsung oleh negara. Artinya, pramuka ini punya sistem dan aturan yang resmi, bahkan terhubung dari tingkat sekolah, daerah, nasional, sampai ke tingkat internasional. Jadi, kalau kita aktif di pramuka, kita itu sebenarnya udah jadi bagian dari organisasi besar yang diakui di seluruh dunia. Keren banget kan? Teman-teman, kalau tadi kita udah tahu apa itu organisasi gerakan pramuka, sekarang kita bahas tentang struktur organisasinya di Indonesia. Jadi, dalam pramuka itu ada beberapa lembaga penting ya. Pertama, ada Majelis Pembimbing, yaitu lembaga yang memberikan bimbingan dan dukungan, baik berupa semangat, arahan, maupun bantuan seperti dana dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan pramuka di berbagai tingkatan, mulai dari gugus depan sampai satuan karya. Nah, kemudian ada yang kedua itu ada Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK. Nah, lembaga ini bersifat independen dan dibentuk lewat musyawarah gerakan pramuka. Nah, jadi tugas BPK ini yaitu untuk memastikan segala kegiatan keuangan berjalan dengan baik dan transparan, serta bertanggung jawab kepada musyawarah tersebut. Kemudian ada kuartir dan koordinator gugus depan atau biasa disingkat dengan GUDEP. Nah, mereka adalah pelaksanaan kegiatan sehari-hari pramuka, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat gugus depan di sekolah kita. Nah, jadi mereka memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai tujuan gerakan pramuka. Sekarang kita lanjut ya teman-teman. Jadi dalam struktur organisasi gerakan pramuka di Indonesia ada beberapa bagian penting yang mempunyai peran masing-masing. Pertama ada GUDEP atau gugus depan. Nah, ini adalah tempat kita semua berkumpul, tempat para peserta didik belajar, berlatih, dan berkembang dalam kegiatan pramuka. Dan jadi bisa dibilang GUDEP itu seperti rumahnya pramuka di sekolah. Lalu ada SAKA, yaitu wadah kegiatan kepramukaan yang lebih fokus pada bidang tertentu. Misalnya ada SAKA Bayangkara yang bekerja sama dengan kepolisian atau SAKA Wirakartika dengan TNI. Nah, di sini anggota pramuka bisa menambah pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah, kemudian ada kuartir. Nah, apa itu kuartir? Nah, kuartir adalah organisasi yang mengelola seluruh kegiatan gerakan pramuka di tingkat wilayah. Jadi, mereka ini yang mengatur dan memastikan kegiatan pramuka berjalan baik dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai dengan nasional. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bahas dua bagian penting lagi dari struktur organisasi gerakan pramuka di Indonesia. Yang pertama, ada Pramuka Utama. Nah, Pramuka Utama ini bukan orang sembarangan loh. Pramuka Utama adalah Presiden Republik Indonesia.
Artinya, pramuka di Indonesia berada langsung di bawah perlindungan dan perhatian dari kepala negara kita. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya gerakan pramuka bagi bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, ada musyawarah kuartir. Nah, lembaga ini fungsinya apa? Fungsinya untuk melakukan pertemuan besar di akhir masa jabatan kuartir atau gugus depan atau gudep. Nah, dalam musyawarah inilah dibahas laporan kegiatan, rencana ke depan, dan dipilih para pengurus baru. Jadi, bisa dibilang musyawarah kuartir itu seperti rapat tertinggi dalam organisasi pramuka di tiap wilayahnya. Teman-teman, di bagian ini kita akan bahas tentang peran dan fungsi masing-masing tingkatan dalam struktur organisasi gerakan pramuka. Nah, pertama ada Kuartir Nasional atau sering disebut dengan Kuarnas. Nah, Kuarnas ini bisa dibilang sebagai pusatnya gerakan pramuka di seluruh Indonesia. Tugasnya menyusun kebijakan umum, mengatur arah kegiatan pramuka secara nasional, lalu membina serta mengkoordinasikan kuartir-kuartir di daerah. Nah, selain itu, mereka juga melaksanakan program nasional maupun kegiatan internasional seperti Jambore Dunia atau pertemuan pramuka antar negara. Nah, lalu yang kedua ada apa? Ada kuartir daerah atau Kuarda. Nah, Kuarda ini bekerja di tingkat provinsi ya teman-teman. Jadi tugasnya melaksanakan kebijakan dari Kuarnas di wilayahnya masing-masing. Nah, mereka juga membina dan mengawasi kuartir cabang yang ada di tiap kabupaten ataupun kota teman-teman. Nah, serta menyelenggarakan berbagai kegiatan kepramukaan tingkat provinsi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa tiap tingkatan pramuka mempunyai perannya masing-masing. Selanjutnya teman-teman, kita bahas tentang kuartir cabang atau biasa disebut dengan kuarcap. Nah, kalau tadi Kuarda itu di tingkat provinsi, kuarcap ini di tingkat kabupaten ataupun kota. Nah, kuarcap punya peran penting banget karena mereka yang mengkoordinasikan seluruh kuartir ranting di wilayahnya. Jadi, kuarcap ini seperti penghubung antara provinsi dan kecamatan. Nah, selain itu, Kuarcap juga bertugas untuk membina gugus depan atau disingkat dengan Gudep. Nah, pramuka yang ada di sekolah-sekolah atau pangkalan di wilayahnya, supaya kegiatan kepramukaan itu berjalan dengan baik dan terarah. Sekarang kita lanjut ke bagian yang lebih dekat dengan kegiatan pramuka di sekitar kita, yaitu kuartir ranting atau kuaran dan gugus depan ataupun gudep. Nah, yang pertama kuaran. Nah, kalau kuaran itu berada di tingkat kecamatan. Mereka yang mengatur dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pramuka di tingkat kecamatan. Nah, misalnya lomba antar sekolah atau kegiatan pelatihan untuk pramuka. Nah, selain itu, kuaran juga punya tugas, yaitu membina dan mengarahkan gugus depan, supaya kegiatan di tiap sekolah sejalan dengan program dari kuartir cabang. Nah, jadi mereka ini kayak pengarah, supaya semua kegiatan pramuka tetap terkoordinasi dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, gugus depan ataupun gudep. Nah, ini adalah tempat kita semua aktif, biasanya di sekolah atau pangkalan pramuka. Nah, disinilah kegiatan kepramukaan benar-benar dilakukan secara langsung. Jadi, gudep itu punya peran penting banget. Karena disinilah para peserta didik dilatih karakternya, keterampilannya, dan kepemimpinannya. Nah, selain itu, pembina pramuka juga membantu menanamkan nilai-nilai Dasadharma dan Trisatya, supaya setiap anggota punya sikap dan perilaku yang sesuai dengan semangat kepramukaan.
Nah, itulah tadi materi mengenai organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi gerakan pramuka. Semoga teman-teman bisa paham ya mengenai hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.